Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita belajar tema 7, subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan benda-benda berikut. Manakah di antara benda-benda ini yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup? Meja merupakan benda tak hidup. Mobil, benda tak hidup. Kucing, benda hidup. Perhatikan cerita berikut. Cerita pertama, Nina menyayangi kelincinya. Ia tidak pernah lupa memberi makan dan minum. Kelinci Nina sangat lincah. Ia melompat ke sana kemari. Semakin lama, kelinci Nina tumbuh semakin besar. Kelinci termasuk benda hidup. Cerita kedua, Adi senang bermain robot-robotan. Robot-robotan Adi tidak bisa bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bisa bergerak. Adi tidak perlu memberinya makan dan minum. Robot-robotan termasuk benda tak hidup. Ciri-ciri benda hidup. Pertama, memerlukan makan dan minum. Kedua, bergerak. Ketiga, tumbuh semakin besar. Keempat, bernafas. Contohnya, hewan kucing. Kucing memerlukan makan dan minum. Ia makan, misalnya makan ikan dan lain-lain. Kemudian, ia juga bernafas dan bergerak. Ia bergerak dengan menggunakan kaki dan tangannya. Kemudian, kucing juga tumbuh semakin besar. Diawali ketika ia bayi, kemudian tumbuh menjadi kucing kecil hingga menjadi kucing dewasa. Ciri-ciri benda tak hidup. Pertama, tidak memerlukan makan dan minum. Kedua, tidak tumbuh. Ketiga, tidak dapat bergerak sendiri. Keempat, tidak bernafas. Contohnya, mobil. Mobil tidak memerlukan makan dan minum. Ia juga tidak tumbuh. Walaupun waktu berlalu, ukurannya tetap seperti itu. Ia juga tidak dapat bergerak sendiri. Ia bergerak ketika ada orang yang mengendarai. Ia juga bergerak dengan menggunakan bensin. Mobil juga tidak bernafas. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tanaman. Apakah tanaman termasuk benda hidup atau benda tidak hidup? Tanaman merupakan benda hidup. Meskipun tidak dapat berpindah tempat, tanaman termasuk benda hidup. Tanaman memerlukan makanan. Ia makan dengan air dan karbon dioksida yang ada di udara. Tanaman juga tumbuh. Akarnya menjalar ke banyaknya air dan ke pusat bumi. Tanaman tumbuh dimulai dari ia masih biji, kemudian tumbuh menjadi batang yang besar dan menghasilkan buah dan berbunga. Tanaman juga bernafas. Ia bernafas dengan stomata, yakni mulut daun, seperti pada gambar ini. Tanaman juga dapat bergerak. Walaupun tidak dapat berpindah tempat, tanaman bergerak. Kita bisa lihat ketika ia tumbuh, tumbuhnya mengarah kepada sinar matahari. Itulah kenapa tanaman termasuk benda hidup karena memiliki ciri-ciri benda hidup. Jadi, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Bunyi sila keempat Pancasila ini, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya
yakni kepala banteng. Banteng merupakan hewan yang suka berkumpul. Artinya, makna dari sila keempat ini yakni bahwa dalam memutuskan suatu hal kita harus berkumpul atau bermusyawarah atau berunding atau berdiskusi untuk memutuskan hasil yang terbaik. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila yakni ketika kita ingin memilih ketua kelas, kita dapat berkumpul atau berunding dengan melakukan pemilihan suara terbanyak untuk memutuskan siapa ketua kelas. Selanjutnya, kita akan belajar panjang dan pendek bunyi melalui lagu Lihat Kebunku ciptaan Ibu Sud. Perhatikan keterangan berikut. Bunyi pendek ditandai dengan bintang. Bunyi panjang ditandai dengan garis. Silahkan ananda-ananda Ibu sesuai dengan lambang berikut. Sesuaikan bunyi pendek dan bunyi panjangnya ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.